Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per anak per hari. Prabowo yakin anggaran Rp10.000 per anak atau per ibu hamil dinilai mencukupi, terutama di daerah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per anak per hari. Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di Istana pada Jumat 29 November. Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15.000. Namun penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran. Menurut Prabowo, keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki 3 hingga 4 orang anak. Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis Rp30.000 hingga Rp40.000 per hari. Rata-rata saja kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar angkat bicara soal anggaran program makan bergizi gratis yang dipangkas menjadi Rp10.000 per anak. Pria yang disapa Caimin ini memastikan pemerintah hati-hati dan tak gegabah saat menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis tersebut. Proses simulasi ya. Uji coba, simulasi sampai akhir tahun sehingga pelaksanaan pada bulan Januari dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Lantas jika anggaran makanan bergizi gratis Rp10.000, anak-anak dapat apa? Tim Liputan BTV. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Hariko Wibawa Satria, selaku Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ashabul Kahfi, anggota Badan Anggaran DPR RI. Selamat sore, Bapak-Bapak. Saya ke Pak Hariko terlebih dahulu. Pak Hariko, akhirnya jadi Rp10.000, kira-kira komposisi makanan apa yang dikurangi? Apakah benar awalnya susu itu tidak termasuk dan kemudian jadinya Rp10.000? Ya, terima kasih Mas Wilson, terima kasih, salam hormat Bapak Ashabul Kahfi, senior kami. Terima kasih pertanyaannya Mas Wilson. Ya, tidak ada pengurangan kualitas dan gizi dalam makan bergizi gratis, begitu Mas Wilson. Jadi menurut para pakar dan ahli gizi, makanan yang sehat itu mengandung sekitar 600 sampai 700 kalori yang seimbang. Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan 600 sampai 700 kalori per sajian makan itu sangat bisa dipenuhi dengan harga Rp10.000. Mengapa demikian? Karena Presiden Prabowo telah memerintahkan jajarannya melakukan uji coba selama setahun terakhir di beberapa kota di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di DKI Jakarta. Jadi, Mas Wilson, di Pulau Jawa untuk ketercukupan 600 sampai 700 kalori per sajian bisa dengan harga maksimal Rp10.000. Nah, untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa nanti angkanya bisa menyesuaikan, tergantung ketersediaan dan harga bahan pangan di daerah tersebut. Sekali lagi, pemerintah memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi yang seimbang, yang mencakup karbohidrat, protein,
kemudian lemak serta vitamin dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan harian penerima manfaat. Sekali lagi, penyesuaian harga per porsi menjadi 10.000 sama sekali tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2025 yaitu sebesar 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap. Nah, jadi begini Mas Wilson, kami menghormati ya kalau ada saudara-saudara kita, para konten kreator yang datang ke warung makan atau rumah makan, kemudian menanyakan, dengan uang 10.000 itu dapat makan apa saja. Nah, tentu saja harga 10.000 itu tidak pas bisa makan dengan 10.000 makan bergizi gratis. Karena harga 10.000 untuk seporsi makanan di warung makan itu sudah termasuk harga sewa tempat, gaji karyawan, listrik, air, kemudian uang keuntungan dan lain-lain. Sedangkan 10.000 untuk makan bergizi gratis itu bahannya dibeli dengan jumlah yang sangat besar langsung ke petani dan peternak kemudian diolah sesuai dengan rekomendasi para ahli gizi. Jadi kalau yang konten kreator itu pendekatan konsumsi, sedangkan makan bergizi gratis ini pendekatan produksi. Nah, sedikit lagi kalau kita lihat banyak pesantren yang mampu memberikan makan bergizi untuk santrinya dengan biaya yang murah. Mengapa? Karena pembelian bahan makanannya dalam jumlah besar. Inilah yang disebut dengan keberkahan dalam kebersamaan. Terima kasih Mas Wilson. Baik, saya ke Pak Sabul Kahfi. Pak Kahfi, kalau misalnya kita lihat anggaran memang untuk 2025 untuk makan bergizi gratis ini 71 triliun. Kalau dari Banggar evaluasinya seperti apa masukan kepada pemerintah? Jadi yang pertama ya, tentu kita harus mengapresiasi itikat baik Bapak Presiden Prabowo dalam menjalankan janji kampanyenya dengan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira ini sebuah komitmen dan bukan hanya sekedar retorika, karena Pak Prabowo baru menjalankan tugasnya kurang lebih 1 bulan, dia sudah merealisasikan janji-janji kampanyenya. Apalagi salah satu programnya itu ialah memberikan makanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak sekolah dan ibu hamil. Saya kira ini adalah sebuah program yang sangat mulia, yang sangat disambut baik oleh masyarakat kita di Republik ini. Yang kedua, di satu sisi, Bapak Prabowo juga sedang beradaptasi dengan kondisi keuangan negara kita yang lagi menantang. Sehingga memang dibutuhkan kemampuan manajemen yang kuat sehingga mampu mengelola kondisi keuangan negara kita dengan baik. Dan kita harus mengakui Pak Prabowo bahwa walaupun harus beradaptasi dengan kemampuan keuangan yang ada, tetapi kualitas programnya tetap bisa dijalankan dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan makan bergizi ya, gratis ini. Kami di Komisi 9 ya, yang kebetulan saya juga di Banggar, tentu sangat mendukung program ini. Dan jika diperlukan pada tahun-tahun berikutnya, anggaran yang hari ini baru 71 triliun, ya bisa saja kita tingkatkan. Kalau itu memang kita menganggap penting untuk ditingkatkan. Karena saya kira penggunaan anggaran ini memang harus juga terdistribusi ke layanan dasar yang lain. Baik. Baru-baru ini kan Pak Prabowo juga meningkatkan kesejahteraan buruh, itu kan juga butuh anggaran. Baik. Nah persoalannya sekarang kan menjadi perdebatan di masyarakat anggaran 10.000 itu. Menurut saya dengan 10.000 saya cukup optimis ya. Pemenuhan syarat makan gizi gratis itu bisa kita penuhi. Beras sebagai sumber karbohidrat utama, kemudian telur sebagai sumber protein utama, ditambah dengan sayur, tempe, buah pepaya, pisang. Menurut saya itu 10.000 sangat terjangkau. Ya. Baik, saya ke Pak Hariko. Pak Hariko. Di pasaran, di masyarakat pun kita lihat
Baik Pak Hariko, kan kalau kita tahu di setiap daerah tentunya harga dari bahan makanan pokok ini berbeda-beda, utamanya mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Bagaimana kemudian menyesuaikan ini? Karena kalau misalnya mendatangkan juga dari wilayah Jawa Barat atau Jawa Tengah, bahan makanannya ini kan juga membutuhkan biaya transportasi dan juga distribusi. Artinya akan ada perbedaan dari kualitas makanan dan juga gizinya di setiap daerah. Bagaimana pemerintah memastikan supaya semuanya gizi ini merata diterima di seluruh anak Indonesia? Ya, terima kasih Mas Wilson. Untuk penentuan menu itu ditentukan oleh para ahli gizi menyesuaikan dengan ketersediaan bahan yang ada di setiap daerah. Kemudian para ahli gizi inilah yang meramu menu yang sesuai dengan kualitas dan gizi yang seimbang. Jadi kita sudah melihat langsung ke lokasi, sangat bersih, ditangani langsung oleh para ahli gizi, bahkan limbahnya pun ditangani dengan baik. Jadi ketersediaan bahan pangan, kemudian para ahli gizi melihat apa yang ada di daerah tersebut, itulah yang akan dimaksimalkan. Tentunya kita menghindari pengiriman jarak jauh karena itu akan menambah biaya. Nah, karena ini sudah dilakukan uji coba selama setahun dengan sangat serius di beberapa kota di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Barat, sehingga berbagai uji coba ini menghasilkan rumus-rumus melakukan efisiensi, kemudian juga dipastikan dengan uang 10.000 itu para siswa, para santri mendapatkan gizi yang seimbang yang mengandung 600 sampai 700 kalori. Begitu Mas Wilson. Baik, saya ke Pak Kavi. Pak Kavi, ini kan kalau misalnya kita lihat ini akan jadi program yang berlanjut, tidak hanya di tahun 2025 saja. Silahkan tanggapi Pak. Misalnya, saya kira ini kan, saya kira kita sangat mendukung ya, dan memang kan sekarang beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo kan sudah menyampaikan bahwa kurang lebih 41% anak sekolah itu nggak sarapan loh pada waktu mau ke sekolah. Ya bisa jadi karena memang mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan sarapan pagi, atau mungkin memang nggak ada ketersediaan makanan di rumahnya. Nah, sehingga menurut saya program ini memang harus berlanjutan. Nah, yang perlu digarisbawahi gini Mas, saya kira ini Baik. Baik pemirsa, kami mohon maaf ada kendala dengan teknis dengan Pak Ashabul Kahfi. Suara Pak Kahfi tidak bisa kami dengar. Kami selanjutnya ke Pak Hariko. Pak Hariko, kalau kita lihat ini kan akan menjadi program yang berlanjut. Anggaran 71 triliun ini berarti apakah bisa jadi akan semakin besar di tahun-tahun berikutnya atau justru semakin kecil karena akhirnya akan ada kerjasama dengan Pemda ataupun dengan swasta. Tujuan akhirnya nanti seperti apa Pak Hariko? Ya, sekali lagi terima kasih Mas Wilson pertanyaannya. Anggaran 71 triliun itu untuk tahun 2025. Bagaimana untuk tahun selanjutnya? Tentu saja Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin jumlah anggarannya lebih besar sehingga seluruh pelajar, sehingga seluruh santri dapat merasakan makan bergizi gratis. Oleh karena itu Presiden kita Pak Prabowo begitu serius untuk menutup berbagai kebocoran-kebocoran untuk menghalangi agar uang negara ini tidak hilang, tidak lari ke luar negeri. Oleh karena itu, seperti yang sama-sama kita saksikan, Mas Wilson, dalam setiap pertemuan, Bapak Presiden Prabowo sangat menekankan kepada seluruh pejabat baik di pusat maupun di daerah, tolong berhenti korupsi. Jangan korupsi, jangan lakukan penyalahgunaan jabatan, hindari keserakahan. Kemudian Presiden Prabowo terus-menerus menekankan untuk pencegahan, pemberantasan korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Kemudian memaksimalkan berbagai potensi-potensi untuk menambah keuangan negara. Nah, dalam 1 bulan ini, kalau kita perhatikan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, di antara lain pemutihan utang petani dan nelayan, kemudian penurunan harga tiket pesawat, menaikkan kesejahteraan buruh, menaikkan upah minimum buruh,
6,5% pemberantasan judi online dan narkoba. Intinya Mas Wilson, Bapak Presiden Prabowo akan terus berupaya menambah pendapatan negara, dan kalau uang kita banyak, kita bisa memberikan makan bergizi gratis untuk lebih banyak anak-anak Indonesia. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Kavi. Pak Kavi, ini baik, ternyata kami masih terputus dengan Pak Kavi. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita lagi ke Pak Hariko. Pak Hariko, lantas bagaimana nanti penerapan dari program makan bergizi gratis ini? Seperti apa evaluasinya? Apakah akan dilakukan per bulan dan per tiap daerah supaya tadi ini benar-benar efektif untuk makan bergizi gratis ini? Baik, tadi ada pertanyaan menarik dari Mas Wilson mengenai skemanya. Nah, Mas Wilson, tentu saja dalam skema pelaksanaan memang kerjasama ini akan dilakukan dengan banyak pihak ya, termasuk tentunya dengan Pemda, swasta. Ada banyak kementerian yang terlibat dalam program makan bergizi gratis ini. Ada Badan Gizi Nasional tentu saja sebagai leading sektor, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian KKP, ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian UMKM, ada Kemdikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, TNI, Polri, dan ada Badan Pengentasan Kemiskinan, dan banyak lagi badan. Ada tentu saja Kantor Komunikasi Kepresidenan. Semuanya akan terlibat karena memang ini program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini program jangka panjang. Presiden kita Pak Prabowo Subianto ingin anak-anak yang pada hari ini bersekolah, baik di sekolah umum maupun di sekolah agama, pada tahun 2045 nanti menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi dunia, bagi bangsa Indonesia, bagi negaranya. Baik, saya ke Pak Kavi. Pak Kavi, bagaimana kemudian nanti Banggar mengawasi program kerja dari pemerintah ini? Singkat saja Pak, supaya tadi tepat sasaran. Apakah setiap bulan akan ada evaluasi atau seperti apa? Jadi yang pertama bahwa ada dua hal ya. Yang betul kita dorong agar ada pengawasan secara kontinu oleh semua pihak yang bertanggung jawab dalam program BGED ini. Yang kedua, kita harapkan juga ada evaluasi secara bertahap. Mungkin setiap bulan kita evaluasi, termasuk evaluasi pendistribusiannya. Karena ini menurut saya agak berat ini. Pendistribusian makanan ke sasaran itu yang perlu dipertimbangkan dari awal. Sehingga kita berupaya semaksimal agar mendekatkan dapur dengan objek sasaran yang akan mendapatkan makanan bergizi gratis ini. Yang kedua, menyederhanakan packing makanan. Sehingga yang kita utamakan kan gizinya bukan packingnya gitu kan. Dengan anggaran 10 ribu ini insya Allah target itu bisa kita penuhi. Saya optimis lah ya. Baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, dengan ketegasannya beliau, insya Allah efisiensi anggaran kita bisa ditekan. Sehingga target-target sasaran kita mungkin terkait penganggaran ini bisa kita penuhi dengan baik. Baik, kita optimis semoga program kerja ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, sehat selalu.